Shalom, selamat berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada, saudara. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pendengaran firman, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Saat hari ini kami kembali mengucap syukur. Dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapilah Tuhan pendengaran kami, urapilah hati kami, untuk kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu yang memberikan kami pengetahuan hikmat yang dari sorga, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran firman. Puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kebenaran firman Tuhan tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Jiwa yang dibaharui oleh firman. Saudara, kita baca dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, hidup ini penuh dengan pergumulan yang menguras pikiran dan emosi. Banyak orang mengalami kecemasan, saudara, luka batin, kekecewaan, bahkan kehilangan makna hidup. Inilah wilayah kerja dari bagian manusia yang disebut jiwa. Jiwa adalah pusat dari pikiran, pusat dari perasaan, dan kehendak kita. Ketika jiwa kita terluka, maka seluruh hidup kita terasa berat. Walaupun tubuh sehat, roh kita sudah lahir baru. Maka sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana jiwa bekerja. Dan bagaimana Tuhan ingin membaharui jiwa kita, saudara. Jiwa seperti taman. Bapak Ibu, bayangkan jiwa seperti sebuah taman. Jika dibiarkan tanpa perawatan, saudara, taman itu bisa dipenuhi ilalang, serangga, dan semak duri yang lain juga. Tapi jika dipelihara dengan baik, disiram, dibersihkan, ditanami yang baik-baik, maka taman itu akan menjadi indah. Saudara, taman itu akan menjadi sejuk dan menghasilkan kehidupan. Jiwa kita juga begitu, saudara. Jika kita biarkan terisi oleh racun dunia, luka masa lalu, dan kebohongan iblis, jiwa kita akan kering. Tapi jika kita membiarkan firman Tuhan menanami dan memperbaharuinya, jiwa kita akan menjadi kuat dan sehat. Haleluya. Jiwa dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, kata jiwa sering diterjemahkan dari kata Ibrani nefes, yang juga berarti nyawa atau diri. Contohnya dalam Mazmur 23 ayat 3, saudara, Daud berkata, "Ia menyegarkan jiwaku." Ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli akan kondisi batinia kita, bukan hanya roh atau tubuh. Tuhan adalah gembala yang memperhatikan ketika jiwa kita lelah, ketika jiwa kita lemah dan butuh kekuatan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jiwa yang terpengaruh dunia, sayangnya saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, jiwa manusia lebih cenderung mengikuti keinginan duniawi, cenderung mengikuti keinginan duniawi daripada kehendak Tuhan. Pikiran jadi dikuasai oleh kecemasan, perasaan jadi mudah goyah, dan kehendak menjadi cenderung memberontak. Jiwa yang seperti ini tidak bisa membedakan mana
dari Tuhan dan mana hawa nafsu dunia. Itulah sebabnya saudara, Paulus jelas, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Firman Tuhan memperbaharui jiwa. Saudara, firman Tuhan adalah alat utama untuk memperbaharui jiwa. Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Artinya Bapak Ibu, firman Tuhan mampu menyentuh kedalaman hati kita, menyembuhkan luka, membongkar pikiran yang salah, dan menuntun kita kepada kebenaran. Semakin sering kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin jiwa kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, Yesus dan pemulihan jiwa. Dalam pelayanannya, Yesus tidak hanya menyembuhkan tubuh, tapi juga menyentuh jiwa yang terluka. Ia menerima orang berdosa, menghibur orang yang putus asa, menguatkan yang lemah, dan memberikan damai bagi yang gelisah. Ketika Maria Magdalena datang kepadanya dengan hati hancur, Yesus mengangkat dia dari kehancuran jiwa dan memberinya identitas baru. Begitu juga dengan kita. Yesus rindu menyentuh dan menyembuhkan bagian jiwa yang rapuh dalam diri kita. Haleluya. Bapak Ibu, peran Roh Kudus dalam pembaharuan jiwa. Roh Kudus tidak hanya tinggal dalam roh kita, saudara, tetapi juga bekerja dalam jiwa. Ia mengingatkan kita akan kebenaran, menghibur kita di saat berduka, dan menolong kita untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini bukanlah hasil usaha manusia semata, tetapi karya Roh Kudus yang terus bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tanggung jawab kita atas jiwa. Tuhan sudah memberikan kita alat untuk memperbaharui jiwa, yaitu firman dan Roh Kudus. Namun kita punya tanggung jawab untuk mengisi jiwa kita dengan hal-hal yang membangun. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita tonton, dan apa yang kita pikirkan akan sangat memperbaharui jiwa kita. Filipi 4 ayat 8 menasehati kita untuk memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, dan patut dipuji. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita adalah taman yang Tuhan percayakan untuk dijaga, jika dibiarkan, ia bisa menjadi rusak dan penuh luka. Tetapi jika dipelihara dengan firman dan penghiburan Roh Kudus, jiwa kita akan dipulihkan dan menjadi tempat yang indah di hadapan Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan memperbaharui jiwa kita setiap hari, agar hidup kita dalam kehendaknya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu diberkati dengan video ini, Bapak Ibu boleh dukung kami, tekan tombol subscribe, like, share, dan supaya banyak jiwa-jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi saluran berkat rohani bagi setiap saudara-saudara kita. Dan apabila Bapak Ibu ingin didoakan, Bapak Ibu ketik di bawah komentar ini permohonan doa saudara, kami akan berdoa untuk Anda. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.